Saya selalu termotivasi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang 3 orang yang datang masuk Islam di kota Madinah. Kemudian ketiga orang ini tinggal menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Orang ini datang, 3 orang ini datang kemudian bertamu. Berjalan waktu, dari 3 orang yang bertamu ini, yang pertama ikut jihad mati syahid. Berjalan waktu lagi, dikumandangkan lagi jihad, orang yang kedua ikut berperang mati syahid lagi. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga meninggal dunia tapi tidak mati syahid. Cuma dia lebih telat matinya. Berjarak. Yang pertama mati syahid, beberapa hari kemudian meninggal lagi, yang kedua mati syahid. Berjalan lagi waktu, orang yang ketiga meninggal tapi mati di atas ranjangnya saja. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi, Allah mimpikan melihat ketiga orang ini. Dia lihat di surga, diperlihatkan di surga ketiga orang ini, yang orang pertama meninggal di bagian belakang, yang kedua meninggal di depannya, yang terakhir meninggal paling depan yang tidak mati syahid. Artinya paling bagus derajatnya, paling besar pahalanya, padahal dia tidak mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketiga orang yang datang masuk Islam, datang ke rumah saya itu, yang mereka yang duanya mati syahid, yang satunya mati di atas ranjang, saya mimpi mereka di surga. Tapi yang membuat saya heran, kenapa orang yang bukan mati syahid, itu justru yang paling depan, yang paling bagus fasilitasnya. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana perhitunganmu dari solat-solat dia yang sempat dia kerjakan, yang tidak sempat atau tidak bisa dikerjakan oleh orang yang mati terlebih dahulu daripada dia. Walaupun selisih cuma berapa hari. Itu sudah cukup membedakan derajat mereka di surga. Dalam riwayat yang lain, ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW, yang satu mati syahid, seminggu kemudian sahabatnya mati tapi bukan mati syahid, mirip dengan kisah tadi. Lalu pada saat Nabi SAW mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa, Nabi SAW sengaja tanya para sahabat. Kata beliau, kira-kira menurut kalian bagaimana perbedaan derajat antara orang ini sama sahabat yang meninggal pekan lalu? Spontan semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semoga orang ini bisa menyusul derajat temannya meninggal pekan lalu. Karena yang meninggal pekan lalu mati syahid. Di pikiran para sahabat, ini pasti lebih rendah derajatnya. Pasti mudah-mudahan dengan persahabatannya ini malah mencapai, bisa diangkat ke derajatnya orang yang meninggal pekan lalu. Kata Nabi SAW, perhatikan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang muslim demi Allah, sungguh derajatnya jenazah yang sedang kita solati yang tidak mati syahid ini, dibandingkan dengan temannya yang mati syahid pekan lalu, itu antara langit dan bumi. Lebih tinggi orang ini. Karena dia sempat ibadah kepada Allah selama sepekan saja. Sempat dapat Jumat sekali, sempat sholat 5 waktu setiap harinya, sempat sedekah beberapa dirham dan dinar pada saat itu ya. Itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk melebihkan derajat dia dibandingkan orang yang meninggal terlebih dahulu walaupun mati syahid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana setiap orang di antara kita jangan sia-siakan peluang amal soleh yang Allah berikan. Bahkan saya selalu jadikan pegangan hidup saya dan saya juga berharap teman-teman seperti itu. Setiap ada peluang amal soleh, jadikan itu adalah peluang terakhir kita. Anggap setelah kita kerjakan meninggal. Sehingga kalau ada orang lagi minta bantuan, kita tidak akan menundanya karena kita anggap setelah ini mungkin saya meninggal. Ada kesempatan sholat malam, lakukan. Kesempatan haji dan umrah, baca Quran, zikir pagi petang, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja, bantu orang lain. Jadikan itu peluang terakhir. Berapa banyak orang setelah mengerjakan itu sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan memang menjadi husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan ditutup hidupnya dengan kebaikan. Berapa banyak justru orang yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dosa dan tidak mau juga taubat kepada Allah, akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah.